Oke, terima kasih anak-anak. Kembali lagi di video kali ini, Ibu akan mempraktekkan bagaimana caranya mengetik latihan 2 yang akan kita kerjakan di lab. Pertama-tama, Ibu akan pandu dari awal bagaimana caranya mengetik. Untuk judul tabel, itu adalah judulnya rekap nilai. Ya, kalau judul seperti biasa kita ketik saja di sel A1 ya. Gunakan huruf besar semua. Rekap nilai. Oke, di baris kedua kosong, di baris ketiga dimulai dari nomor. Kemudian nama, tanggal lahir, kemudian umur, kemudian agama, kemudian PKN. Ya, untuk mata pelajaran kita pakai huruf depannya saja yang besar. Bahasa Indonesianya juga kita singkat saja. Kemudian setelah bahasa Indonesia ada jumlah. Kita ketik aja dulu seperti ini, nanti kita atur sesuai dengan permintaan ya. Linking, setelah linking ada keterangan. Oke, yang keterangannya huruf besar semua. Ya. Sekarang kembali lagi ke kiri untuk pengaturan bagaimana format-format untuk judul tabelnya. Kita lakukan nanti saja. Kemudian kita lanjut dulu di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita hanya mengetik 6 data. Nah, tulisan nomor 1, 2, 3 sampai 6 ini kita letakkan di tengah-tengah. Di blok, tarik ke bawah, pilih center. Ya. Kemudian nama, ya, namanya kita ketik berdasarkan nama yang sudah ada di kertas yang kalian bawa. Oke. Kemudian syukur, hati, Mufti Kartini, Agung Sumawa, Andika Sika, Bobo Gina. Oke, karena kolom nama ini melewati kolom C, berarti harus dibesarkan kolom B. Arahkan mouse-nya di sebelah kanan kolom B, kemudian diklik, tarik ke kanan selebar nama ya. Oke. Nah, sekarang kita akan memformat tanggal lahir supaya tanggal lahirnya menggunakan format date tanggal ya. Di komputer Ibu, jika kita mengetik untuk tanggal lahir itu diawali dengan bulan, tanggal, tahun dengan pembatas garis miring. Nanti di komputer kalian sesuaikan aja. Coba dulu bulan, tanggal, tahun. Misalnya kalau berubah dia bulan dan tanggalnya, tinggal di switch saja apakah tanggal duluan, bulan atau tahun ya. Oke. Cara memformat, kita blok dulu semuanya. Blok ya. Sampai di sejajar Gina ini, kemudian kita klik ke kanan pada tempat yang di blok ini, klik kanan, kemudian pilih format cell, ya, pilih number, kemudian pilih date, kemudian pilih Indonesian, ya, Indonesian, pastikan kamu memilih Indonesian, kemudian pilih format yang berisi 14 Maret, ya, bulannya diketik Maret seperti itu. Habis itu pilih OK. Ya, kalau sudah kita tinggal mengetik saja. Tanggal lahirnya 5 Juli 1996, berarti 7-5-1996. Nah, begitu caranya ngetik. Nanti setelah kita enter dia akan berubah sesuai dengan format yang kita pilih tadi ya. Enter. Nah, sudah berubah. Mei 23 itu 996. Oke. 84197. 5797. Oke. 57195. 6151997. Ya, setelah di enter dia akan langsung berubah sesuai dengan format yang kita format tadi ya. Oke, sekarang untuk umur kita akan menggunakan rumus ya, di bawahnya sudah ada keterangan umur itu adalah tahun sekarang dikurangi tahun lahir. Nah, jika dia rumus harus diawali dengan tanda sama dengan tahun sekarang dikurangi
sendiri sama dengan tahun sekarang dikurangi tahun lahir. Enter. 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 Sama dengan tahun sekarang dikurangi tahun lahir. Oke, sudah selesai. Sekarang kita tinggal format umur ini supaya tulisannya di tengah-tengah semua ya. Berarti seperti biasa, klik, langsung tarik ke bawah. Pilih center. Tik. Oke, karena kita akan ketik nilai agamanya. 77, 75, 75, 76, 80, 60, 80. Sekarang untuk mapel PPKN 78, 81, 74, 78, 70, 75. Oke, sekarang untuk bahasa Indonesia 80, 88, 78, 75, 59, 75. Oke, sekarang untuk nilai kita juga atur rata tengah. Ya, kita blok nilainya semua. Pilih center. Ya, pas. Kemudian untuk jumlah. Ya, untuk jumlah ini kita menggunakan rumus summary. Ya, summary itu dijumlahkan. Caranya ada 2 langkah. Boleh seperti ini, di blok sampai di jumlah, kemudian pilih auto sum. Tinggal dicetik aja, sum, ya keluar. Blok, sum, keluar. Oke, atau ada cara kedua dengan cara mengetik rumusnya. Sama dengan sum, kurung buka, blok dari agama sampai bahasa Indonesia, kurung tutup, enter. Sama saja. Sama dengan sum, kurung buka, blok dari agama sampai bahasa Indonesia, kurung tutup, enter. Sama dengan sum, kurung buka, blok, kurung tutup, enter. Ya, kalian bisa pilih mau menggunakan auto sum atau mau mengetik rumusnya. Ya. Oke, jika sudah selesai, kolom jumlah ini juga nilainya kita letakkan di tengah-tengah dengan cara memblok center. Oke, kita lanjut dengan rumus yang rata-rata. Untuk di rata-rata ini kita menggunakan rumus average, rata-rata. Sama juga seperti sum tadi, di rata-rata kita juga bisa menggunakan rumus pada kumpulan atau sum ini dengan cara blok dulu nilainya, 3 nilai ini, kemudian kita pilih panah yang ada di sebelah kanan auto sum, tinggal diklik, pilih average. Ya, average itu untuk menghitung rata-rata. Tinggal diklik, maka rata-rata langsung berada di sebelah kanan dari jumlah. Ya, oke, Ibu ulangi sekali lagi, blok, klik panah yang ada di sebelah kanan auto sum, kemudian pilih average. Ya, cara kedua sama seperti sum tadi, kita bisa mengetiknya sama dengan average, kurung buka, blok semua nilai, kurung tutup, enter. Sama dengan average, kurung buka, blok semua data, kurung tutup, enter. Sama dengan average, kurung buka, blok nilainya, ketiganya, kurung tutup, enter. Sama dengan average, kurung buka, blok nilainya, kurung tutup, enter. Nah, untuk mengatur supaya rata-rata ini 2 angka di belakang koma, maka kita bisa memblok ini terlebih dahulu, kemudian pilih koma, ya. Nah, dia otomatis 2 digit di belakang koma, ya. Oke, kita atur sekarang. Mumpung ini masih di blok, kita atur di tengah-tengah dengan memilih center. Titik. Oke, tidak mau karena ini untuk rumus nggak masalah, biarkan aja di rata kanan. Sekarang untuk rumus ranking. Nah, ranking di Excel kita bisa menggunakan rumus yang namanya rumus rank, ya, RANK. Nah,
untuk rumus rank kita harus ketik. Rumus selalu diawali dengan tanda sama dengan RANK kurung buka. Nah, perhatikan di bawahnya rank, ada number, ada ref, order. Ya, yang pertama kita berada di bagian number. Untuk rank, number itu adalah nilai rata-ratanya, angka yang mau kita bandingkan dengan semua jumlah nilai yang ada. Ya, artinya kita membandingkan nilai dari Sido muncul ini, rata-ratanya yang 78, dibandingkan dengan semua data yang ada, nomor urut berapakah dia? Ya, itu maksudnya ya. Berarti nomornya adalah klik rata-rata. Oke. Setelah ngeklik rata-rata, kalian lihat di tulisan di sini setelah number. Apakah dia koma ataukah dia titik koma? Jika di komputer kalian seperti komputer ibu itu koma, maka ketiklah koma. Jika di komputer kalian di sebelah nomor itu adalah titik koma, maka ketiklah titik koma. Paham ya? Oke, ibu menggunakan koma, jadi ibu akan ketiknya koma. Kemudian untuk referensi ini adalah semua rata-rata nilai dalam satu kelas itu. Berarti kita blok semua nilai dari 78 ini sampai 76 yang paling bawah. Jika sudah selesai ngeblok, kurung tutup, enter. Ya, Excel akan otomatis menghitung berdasarkan jumlah rata-ratanya, ranking berapakah dia. Oke, kita lanjutkan. Rank, kurung buka. Ya, yang ini caranya sama. Klik nilai yang akan dibandingkan. Jika titik koma, ketik titik koma. Jika koma, ketik koma, ya. Ini berdasarkan ini. Kalau ibu koma, ya. Sekarang referensinya sama karena dibandingkan dengan semua nilai, bloklah semua nilai rata-rata. Kurung tutup, kita ke baris ketiga. Rank, koma, blok semua data, kurung tutup, enter. Sama dengan rank, kurung buka, klik data sebelah kirinya, blok semua nilai, enter. Sama dengan rank, kurung buka, klik rata-rata sebelah kiri, koma, blok semua nilai, kurung tutup, enter. Sama dengan rank, kurung buka, klik nilai sebelah kiri, koma, blok semua nilai, kurung tutup, enter. Ya, ini kita atur sekarang supaya dia rata tengah. Di blok rata tengah. Oke, sekarang kita ke rumus yang terakhir. Nah, untuk kolom keterangan ini melewati kolom L sampai di kolom L ya. Berarti kolom K-nya ini harus dilebarkan dengan cara klik garisnya, tarik ke kanan selebar kolom. Oke, sekarang untuk keterangan kita menggunakan rumus logika. Rumus logika itu adalah rumus if. Jika syaratnya terpenuhi, maka nilai true-nya apa, nilai benarnya apa, maka nilai salahnya apa. Seperti itu. Ibu langsung saja mulai dengan rumus if sama dengan if. Kurung buka. Nah, kalian bisa lihat di sini. Logical test. Logical test ini adalah syaratnya. Tadi ibu bilang syaratnya adalah jika nilai rata-ratanya lebih dari 75. Yang jadi patokan adalah 75. Berarti syaratnya 75 ya. Jika nilai, klik nilai lebih besar dari 75, ya, ini syarat. Jika nilai lebih besar dari 75, ya, lihat pembatasnya sekarang setelah logical test, koma apa titik koma. Jika titik koma, ketik titik koma. Jika bukan titik koma, hapus. Jika dia koma, ketik koma. Nah, di komputer ibu, koma, ya. Sekarang kita menuju ke value if true. Nah, jika dia lebih dari 75, maka yang muncul apa? Nah, ketiklah di sini nilai yang muncul. Jika dia lebih dari 75, maka yang muncul adalah naik. Ya, kenapa ini diapit petik 2? Karena dia bukan angka. Jika bukan angka, wajib diapit petik 2. Ya, jangan menggunakan petik 1 2 kali seperti ini. Itu salah. Wajib menggunakan petik 2. Hapus petik
petik 2 ya. Sekali pencet petik 2, tekan shift petik 2. Sekarang setelah value if true, kembali lagi titik koma atau koma pembatasnya ya, ibu koma, kemudian value if false ya. Jika dia di bawah 75 maka tidak naik. Kalau tidak naik karena dia karakter bukan angka, harus diapit petik 2. Petik 2 tidak naik, petik 2 kurung tutup, enter. Oke, dia naik karena nilainya di atas 75, 78. Sama dengan if kurung buka, jika nilai lebih dari 75, petik 2 naik, petik 2, petik 2 tidak naik, petik 2 kurung tutup, enter. Sama dengan if kurung buka, klik nilai lebih besar dari 75, naik, petik 2, petik 2 tidak naik, petik 2 kurung tutup, enter. Sama dengan if buka, klik nilai lebih dari 75 maka petik 2 naik, petik 2, petik 2 tidak naik, petik 2 kurung tutup, enter. Sama dengan if kurung buka, klik nilai lebih besar dari 75, petik naik, petik, petik tidak naik, petik. Bentar. Sama dengan if kurung buka, nilai lebih besar dari 75, petik naik, petik, petik tidak naik, kurung tutup, enter. Nah, sekarang kita akan melakukan format data. Nilai, rekap nilai kita blok karena ini sudah jelas dia ada sampai di kolom ke K ya. Jadi kita blok saja dari atas selama satu baris sampai kolom K ya. Kemudian pilih merge and center. Klik oke. Sekarang untuk kolom nomor, nama dan tanggal lahir, umur itu kita atur rata tengah. Blok sampai umur, atur rata tengah. Oke. Sekarang untuk agama, PKN dan bahasa Indonesia itu tulisannya ke atas sampai pada ranking ya. Oke, berarti ini kita blok agama, PKN, bahasa Indo rata-rata ranking. Ya. Kita klik kanan di tempat yang di blok. Pilih format cell, kemudian pilih alignment, kemudian pada bagian orientation, teksnya ini diklik tanda merahnya dibawa ke atas ya sampai dia 90 degrees. Ini artinya kita akan mengubah tulisan agama dan yang kita blok tadi supaya bentuknya vertikal naik ya. Kalau sudah oke, pastikan ini merahnya berada di sini. Oke. Akan berubah ke atas. Oke, sekarang kita atur rata kanan kirinya. Mumpung ini masih di blok, kita biarkan saja dulu. Pilih center. Titik. Ya. Oke. Sekarang kita atur juga keterangannya ini rata tengah. Titik. Ya. Yang terakhir, sekarang kita atur bordernya. Kita bikin garisnya. Yang kita bikin garis adalah kolom yang kita buat tadi. Dengan cara yang mau kita isi garis ya, kemudian pilih di sebelah kiri dari fill color ya, tinggal diklik panah ini ke bawah, cetik, pilih all border, tik. Oke, semua sudah berisi garis. Nah, sekarang yang harus kita lakukan untuk nomor ini di blok lagi, ini ada di rata tengah-tengah, atas dan bawahnya ya. Jadi kita harus klik juga rata tengah. Ini juga diklik rata tengah. Nah, sekarang kita tinggal yang terakhir nih sekarang warna.
yang umurnya. Tadi pakai rumus, kita pakai warna. Kemudian jumlah rata-rata dan keterangan, ranking keterangan. Nah, ini pakai rumus, jadi kita isi warna. Oke, selesai. Selamat mencoba. Jika kalian mengalami hambatan, latihan ini atau video ini bisa di pause, nanti kalian cari bagian mana yang kalian belum selesai. Oke, selamat mencoba anak-anak. Terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak. Setelah selesai mengetik, ya, seperti pada kertas ataupun pada video ini, maka kita akan menyimpan file yang sudah kita buat. Caranya masih sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Pilih file, kemudian pilih save as, kemudian pilih brush. Ya, pastikan kita berada di download. Ya, di download, kemudian pilih folder yang sudah kita buat minggu lalu. Ya, pastikan dulu nama foldernya. Ya, misalnya nama folder ibu ini Widyanawati 7D. Tinggal diklik, kemudian pilih open. Ya, setelah pilih open, pastikan nama foldernya ada di atas sini ya. Kemudian pastikan juga latihan satunya ada ya. Berarti kita latihan satu ini adalah latihan yang sudah kita buat minggu lalu. Nah, di file name ini diganti menjadi latihan 2. Jika sudah, pastikan sekali lagi nama foldernya benar, nama foldermu, file name-nya latihan 2. Tekan tombol save. Oke, jika sudah selesai, pastikan juga di bagian atas ini sudah berubah menjadi latihan 2. Oke, sebelum ibu lanjut, kadang ada beberapa komputer yang setelah tekan tombol save muncul tulisan continue dan cancel gitu ya. Berarti kita yang kita pilih adalah continue. Oke. Sekian video untuk pengetikan latihan 2. Semoga berhasil dan selesai ya. Kemudian jika ada masalah, kalian bisa rewind, majukan, mundurkan video ini sesuai dengan ketikan kalian. Ya, selamat mencoba anak-anak. Semoga berhasil. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.